Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kebakaran stasiun pengisian box LPG di Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi kini telah memasuki proses pendinginan. Petugas pemadam kebakaran yang bertugas memadamkan api memastikan tidak ada sumber api lainnya. Proses pemadaman dilakukan selama 8 jam oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi. Kini proses pendinginan tengah dilakukan untuk memastikan tidak ada sumber api lainnya. Dari pantauan udara terlihat satu truk tangki, 5 truk bermuatan tabung LPG, serta satu mobil berwarna putih terbakar. Sejumlah rumah warga di sekitar stasiun juga porak-poranda akibat kuatnya ledakan. Wakil Wali Kota Bekasi yang meninjau lokasi, Pemkot Bekasi tengah mendata rumah terdampak serta korban kebakaran. Dampak yang ada di sekitar sini tentunya rumah warga, beberapa yang terdampak, dan korban kurang lebih hampir 14 orang. Sudah baik itu di kejadian di rumahnya sendiri yang terbakar atau ada yang juga di jalanan sedang lewat di sini di jalan kemudian menjadi korban. Insya Allah semua korban itu akan menjadi tanggungan dari pemerintah Kota Bekasi. Terkait kebakaran yang terjadi di Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Pertamina Patraniaga memastikan tidak akan mengganggu atau tidak ada terganggunya pasokan LPG. Pertamina Patraniaga menambahkan pihaknya bertanggung jawab atas insiden ini, terutama kepada para korban dan warga terdampak. Mohon maaf atas insiden yang terjadi pada malam tanggal Rabu sekitar jam 9 itu saya mendapat informasi bahwa ada insiden di SPBD yang merupakan mitra dari Pertamina. Yang pasti kami tadi sudah berkoordinasi dengan pihak SPBD bahwa untuk penanganan pasca insiden ini, terutama untuk pertama korban yang terdampak, lalu juga warga sekitar yang terdampak, ada rumah yang terdampak, itu akan bertanggung jawab penuh, dan yang pasti kepada warga yang terdampak, korban yang terdampak, kita akan melakukan penanganan medisnya dengan terbaik. Informasi terkini dari lokasi kebakaran di SPBE Cimuning, Bekasi, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Arif Rahman. Fedriska, untuk saat ini bagaimana proses pendinginan dan apakah masih ada sisa titik api yang terjadi di sana? Ya, Juno, dari tadi pagi hingga saat ini proses pendinginan masih dilakukan meski tadi malam dari petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api ini hampir 6 hingga 8 jam sejak pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi tadi. Namun meski demikian karena sudah terjadi proses pendinginan, namun petugas pemadam kebakaran ini memastikan agar tidak ada bara yang masih menyala begitu di dalam tumpukan-tumpukan ataupun material yang terbakar, sehingga memang hingga saat ini petugas pemadam kebakaran BNPB juga masih melakukan penjagaan di sekitar tempat kejadian terjadinya kebakaran, dan kemudian juga sudah membuka posko untuk memastikan beberapa jumlah korban yang memang terjadi dalam kejadian ini. Nah, untuk melihat bagaimana proses pemadaman ataupun proses pendinginan hingga saat ini terjadi, saat ini proses pendinginan sudah dilakukan, sudah dipastikan untuk di titik tempat saya melaporkan saat ini sudah tidak ada titik api lagi, namun tetap dipasang garis polisi untuk dapat menjaga sterilisasi dari tempat kejadian perkara ini, karena memang sejak pagi banyak sekali begitu ya warga yang kemudian ingin mengemasi ataupun ingin mengais begitu barang-barang mereka yang masih bisa dikumpulkan, karena memang kalau misalkan kita dapat lihat juga bahwa tempat kejadian kebakaran ini tepat berada di jalan yang memang banyak aktivitas warga, sehingga memang agar untuk mempermudah bagi polisi untuk melakukan pemeriksaan ini dilakukan ataupun dipasang garis polisi, karena informasi yang kami dapatkan juga tadi ketika kemudian wakil wali kota melakukan ataupun meninjau tempat kejadian kebakaran ini, diduga ada kelalaian begitu. Hal ini juga selain itu juga dibarengi dengan keterangan warga tadi malam ketika tepat sebelum terjadinya kebakaran, di mana warga menduga ada kebocoran gas begitu, karena seperti dari asap putih yang kemudian juga menyebar di sekitar SPBE ini, dan juga kemudian ada tercium bau gas tepat sebelum terjadinya ledakan. Karena kalau misalkan di jalan tempat saya melaporkan saat ini memang banyak kios-kios warga begitu ya, tempat warga berusaha begitu untuk mencari rezeki. Namun kalau misalkan di belakang dari tempat ataupun di belakang dari SPBI ini banyak rumah warga begitu yang
yang terdampak akibat kebakaran ini. Tapi berapa jumlah rumah warga yang terdampak ini hingga saat ini masih dilakukan pendataan oleh pemerintah Kota Bekasi. Hingga saat ini kalau misalkan untuk warga ataupun untuk korban yang terdampak dari kebakaran pada malam tadi ini, informasinya ada 14 orang yang kemudian dilarikan ke 4 rumah sakit, dan berdasarkan juga keterangan dari wakil wali kota Bekasi dikatakan bahwa dari 4 rumah sakit ini, ke-14 warga ini mengalami luka bakar 70 hingga 90%. Jadi memang wakil wali kota berharap untuk dapat segera dirujuk ke rumah sakit tipe A untuk dapat dilakukan perawatan lebih lanjut terhadap ke-14 korban. Nah, ini merupakan salah satu rumah petakan ataupun kontrakan yang mana ini tadi malam ada satu keluarga begitu di sini yang kemudian menjadi korban dari kebakaran ini. Karena memang tempat ini sebetulnya berseberangan dengan SPBE, tempat terjadinya ataupun awal munculnya api. Namun memang dikatakan tadi bahwa memang gas ini sudah merambat begitu sehingga memang mempermudah terjadinya ledakan. Tadi dikatakan bahwa imbas dari kebakaran ini terjadi hingga 200 meter dari titik SPBE ataupun titik kebakaran terjadi. Maka hingga saat ini tadi saya sempat katakan bahwa masih dipasang garis polisi sehingga untuk mempermudah pemeriksaan oleh kepolisian. Tadi Juno, saya juga sempat melihat dari tim DVI, tim Inafis dari Polresta Kota Bekasi yang mana ini untuk melakukan pemeriksaan apakah betul ada dugaan kelalaian begitu ya, karena memang ini akan diperiksa bagaimana kemudian ketika pertama kali api ini meledak kemudian juga mengakibatkan kerusakan di rumah warga. Ini masih akan didalami oleh polisi sehingga memang tadi dikatakan juga oleh wakil wali kota Bekasi yang mengatakan bahwa jika memang perlu dievaluasi terkait dengan perizinan dari SPBE ini tentu akan dikaji kembali agar kemudian dapat memberikan kenyamanan bagi pemilik usaha ataupun bagi masyarakat yang berada di sekitar SPBE yang ada di Cimuning Kota Bekasi ini. Juno. Baik, kita harapkan juga para korban dapat segera pulih dan juga nantinya kita menunggu hasil pengusutan pihak kepolisian terkait dengan penyebab kebakaran. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dari Bekasi, Jawa Barat. Dan saudara, 14 orang mengalami luka bakar akibat ledakan SPBE Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban ada yang mengalami luka-luka bakar hingga 90%. 2 orang korban ledakan SPBE di Cimuning, Kota Bekasi dirawat di Rumah Sakit Permata Bekasi. 1 orang masih berada di instalasi gawat darurat akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Sementara 1 orang lainnya menjalani perawatan di ruang ICU. Dokter menyebut pasien yang dirawat di ICU mengalami luka bakar sekitar 45%. Wakil Wali Kota Bekasi mengatakan 14 orang warga atau yang tengah melintas menjadi korban ledakan. Tidak ada korban meninggal dalam insiden ini. Pemkot Bekasi memastikan biaya para korban akan ditanggung dengan kerjasama BPJS. Dan korban kurang lebih hampir 14 orang. Baik itu kejadian di rumahnya sendiri yang terbakar atau ada yang juga di jalanan. Sedang lewat di sini di jalan, kemudian dia korban. Insya semua korban itu akan menjadi tanggungan dari pemerintah Kota Bekasi. Semuanya. Kita dengan BPJS kerjasama, dan kalau yang memang tidak punya BPJS, kita punya layanan kesehatan masyarakat dari Kota. Untuk pemukiman kita sedang coba data bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana, Damkar, dan tentunya kita akan coba usulkan dengan Perkip untuk kita data. Salah satu korban mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki akibat sambaran ledakan Pertamina. Dan untuk saat ini ledakan berada di radius 100 meter dari SPBE. Ia juga bilang tidak ada peringatan evakuasi sebelum ledakan terjadi. Pokoknya pas bunyi ledakan pertama tuh pada lari semua. Terus Bapak ikut lari? Iya. Api kan nyamber semua. Bapak posisi sedang di mana, Pak? Di depan gudang pabrik itu apa bagaimana? Jauh dari pabrik kondisinya. Jauh dari pabrik? Jauh, Berapa meter, Pak? Hampir ada 100-an. Ada peringatan evakuasi? Belum ada peringatan.
Nggak ada peringatan dari pihak perusahaan. Kalau perusahaan nggak ada, dari masjid aja ya? Iya, Dari masjid. Rumah Pak Samsul posisi belakang pabrik atau seberang pabrik? sampingnya.